Salah satu motivasi beramal di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladzi syara'a al-islam wa anzala al-Qur'an alladzi farada al-jihad li siyadati al-'adli wal aman al-fawz wal ghufran al-qa'il fil furqan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahada min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Alauddin Sultan Alauddin Makassar, baik yang hadir bersama-sama kita semua di masjid ini maupun juga yang mengikuti kegiatan kita melalui virtual, terkhusus guru kita, guru saya, Ustaz Said Abdul Somad, yang saya selalu merasa sungkan untuk menolak permintaan beliau. Dan saya bersyukur bahwa permintaan terakhir saya tidak baca untuk menjadi imam pada kesempatan ini. Tentu menjadi kesyukuran bagi kami dan mudah-mudahan bagi kita semua bahwa pada subuh hari ini kita bisa bersilaturahim, terutama karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sesuatu yang hari-hari ini sedemikian berharga dan mahal sekali nilai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afa fi jasadi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Siapa saja di antara umat Islam, di antara kita semua yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di lingkungannya, tidak ada kecurian, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka, mu'afa fi jasadihi, sehat-sehat tubuhnya, tidak ada penyakit, dia tidak merasakan sesuatu yang bisa mengganggu aktivitasnya, sehat walafiat. Wa indahu qutu yaumihi, dan ada perbekalan di rumahnya, masih ada bahan makanannya.
faka'anna mahizat lahum dunya, maka kata Nabi, seakan-akan orang itu sudah mendapatkan semua bentuk kenikmatan dunia ini. Jadi satu hal yang patut untuk kita renungkan setiap hari ketika kita terbangun di dalam tidur adalah bentuk-bentuk kenikmatan Allah berupa keamanan, kesehatan, kemampuan, seperti yang kita rasakan bersama-sama pada kesempatan ini. Ini menjadi relevan terutama kalau kita mengingat betapa banyak ujian dan musibah yang Allah turunkan di negeri kita, di daerah kita, dan menimpa saudara-saudara kita yang lain. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari awal tahun 1 bulan terakhir ini, itu ada 277 bencana alam yang terjadi di Indonesia. 277 ini data tanggal 4 Februari kemarin. Luar biasa. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perasaan, suasana, kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di tempat bencana seperti ini. Mereka bangun bukan di atas kasur yang empuk. Mereka bangun tidak dalam suasana yang segar. Dia bangun di tenda-tenda pengungsian. Bahkan ada yang bangun di tengah reruntuhan. Ada yang bangun di bangsal rumah sakit. Bangun dari tidur ini. Bangunnya di bangsal rumah sakit. Dan kata Nabi SAW itu, bahwa kalau ada orang terbangun dalam tidurnya, dia temukan tubuhnya sehat, maka percayalah bahwa Allah masih sangat sayang kepada kita. Dan itulah kenikmatan yang begitu berharga dan relevan untuk kita semakin syukuri di masa-masa seperti saat ini. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mensyukuri silaturahim kita pada subuh ini, saya ingin sedikit berbagi sebagai penyegaran. Saya tahu kita semua di tempat ini sudah sering mendapatkan tausiah tazkirah dari guru-guru kita, terutama karena kehadiran Ustaz Said di tengah-tengah kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak lebih dari penyegaran untuk semakin mempertajam kita punya pemahaman terhadap perjuangan, pergerakan, aktivitas baik di dalam kehidupan kita ini. Salah satu motivasi beramal di dalam Islam, motivasi berjuang untuk menebarkan kebajikan di dalam Islam, motivasi berbuat untuk menegakkan kebenaran, itu adalah janji Allah berupa kemenangan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh beriman, bagi yang bersungguh-sungguh berbuat untuk kebaikan di atas kehidupan ini. Itu janji Allah. Itu yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu diberi kemenangan. Itu juga yang kita pahami dari seruan Allah yang kita dengar sehari semalam, tidak kurang dari 5 waktu. Hayya 'alal falah. Mari menyambut kemenangan yang Allah janjikan kepada setiap orang beriman, orang Islam. Ini adalah janji Allah. Dan ini adalah satu motivasi yang sah untuk kemudian selalu hadir di dalam diri kita. Kenapa kita ini harus bersungguh-sungguh berbuat, bersungguh-sungguh beragama, bersungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan? Karena Allah menjanjikan kemenangan bagi kita. Kemenangan dalam Islam itu punya 2 pengertian. Ada kemenangan yang bersifat jangka pendek, bersifat madiyah, material sifatnya, kelihatan, kasat mata. Orang tahu bahwa ini orang menang. Orang ini mendapat keberuntungan. Orang ini sukses, berhasil.
itu bersifat madiyah, sesuatu yang material sifatnya. Ada juga yang bersifat ma'nawiyah, sesuatu yang bersifat batiniyah, tidak kasat mata, tapi kita rasakan di dalam diri kita bahwa kita menang. Orang lain boleh menganggap kita tidak menang, tapi diri kita mengatakan kita menang. Sesuatu yang gaib sifatnya, tapi kita rasakan di dalam diri kita. Pengertian dua kemenangan ini kita pahami dari banyak sekali dalil, baik di dalam hadis maupun juga di dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika Allah menggambarkan kemenangannya orang yang berpuasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa itu ada dua kemenangannya. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kemenangan ketika dia berbuka, ketika dia beridul fitri, dan itu sifatnya jangka pendek. Orang semua tahu bahwa dia sudah menuntaskan puasanya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kemenangan ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bersifat ma'nawiyah, belum kelihatan, tidak kasat mata. Sesuatu yang Allah janjikan di akhirat nanti. Jadi ada dua bentuk kemenangan di dalam pengertian perjuangan Islam yang kita harus pahami, bahwa ada sesuatu yang kemudian bersifat jangka pendek, kelihatan, orang bisa melihat bahwa ini orang adalah orang yang menang. Seperti misalnya kemenangan umat Islam ketika menghadapi kaum kufar pada perang Badar atau peperangan di zaman Rasulullah SAW. Itu bersifat madiyah, sesuatu yang real sifat, kelihatan. Atau dalam konteks kekinian misalnya kemenangan umat Islam dalam kompetisi di dunia ini berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Itu adalah sesuatu yang bersifat jangka pendek, kelihatan. Tapi ada kemenangan yang bersifat ma'nawiyah, tidak kelihatan tapi juga dirasakan. Lebih jelas tentang pengertian dua kemenangan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam rangkaian ayat tentang perjuangan yang terdapat di dalam surah As-Saff, surat ke-61, dimulai dari ayat ke-10 sampai ayat ke-13. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat untuk kebaikan, menginfakkan hartanya, mengorbankan dirinya untuk satu tujuan demi tegaknya marwah dari agama ini, maka Allah menjadikan dua kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang punya iman di dalam dirinya. "Hal adullukum ala tijarah," maukah aku tunjukkan kepadamu satu bentuk perniagaan, satu bentuk transaksi, satu bentuk usaha yang mendatangkan keuntungan. "Tunjikum min adzabin alim," yang keuntungannya itu berupa kamu terbebas dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang bersungguh-sungguh berbuat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan semua bentuk ini itu baik bagimu sekiranya kamu mengetahui. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kamu berjuang bersungguh-sungguh, maka Allah berikan kamu balasan berupa apa? Berupa diampuni semua dosa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah persiapkan balasan untuk berupa surga di akhirat nanti yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tidak hanya sampai situ, Allah juga mempersiapkan hunian bagimu, satu paket hunian bagimu di surga yang bernama Adn. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar.
Jadi bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat untuk kebaikan agamanya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu balasan yang besar berupa ampunan, berupa surga, dan berupa hunian di surga Adn. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang terbesar. Tapi tidak hanya sampai di situ, Allah melanjutkan ayatnya pada ayat yang ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada bentuk kemenangan lain yang Allah juga janjikan kepadamu. Ada bentuk kemenangan lain yang Allah janjikan kepadamu. Kalau yang tadi itu adalah sesuatu yang kasat mata, yang tidak kelihatan, masih gaib, berupa surga, nanti kamu akan temui ketika kamu meninggal lalu kemudian bertemu dengan Allah, lalu setelah melalui proses hisab kamu mendapatkan surganya. Ada bentuk kemenangan lain. Wa ukhra tuhibbunaha, kata Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk kemenangan lain yang Allah tahu kamu juga cenderung kepadanya, kamu juga ingin mendapatkan itu. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Apa makna nasrun minallahi wa fathun qarib? Bentuk kemenangan yang Allah berikan di dunia ini. Sesuatu yang dekat sifatnya. Pertolongan yang dekat sifatnya yang Allah berikan di dunia ini. Ya. Berupa apa? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, misalnya kita selamat dari musibah. Kita selamat dari bencana. Kita diberikan kesehatan, umur yang panjang. Kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang menjadi problem kita dalam kehidupan ini. Nasrun minallah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Kemenangan-kemenangan di dunia ini berupa kesuksesan-kesuksesan di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita. Kalau sebagai politisi, sebagai pejabat publik, maka keberhasilan-keberhasilan yang bisa dicapai dalam pencapaian politis, misal menang pilkada, menang pileg, berhasil menduduki posisi tertentu, fathun qarib, kemenangan yang dekat, tidak jauh, bukan sesuatu yang kasat mata kelihatan, orang lain bisa menilai bahwa dia adalah pribadi yang. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang berbuat itu sah untuk memperjuangkan dua bentuk kemenangan. Sah dia menuntut sesuatu yang bersifat madiyah, sesuatu yang material, sebagaimana sah juga dia menuntut sesuatu yang bersifat ma'nawiyah, bersifat batiniyah. Diampuni dosanya orang tidak tahu, orang tidak lihat, tapi kita bisa merasakan bahagia hidup kita, tenang, damai, tentram. Allah kasih kita rahmat, Allah kasih kita kasih sayang, kemenangan. Allah sehatkan tubuh kita, sehatkan jasad kita. Allah harmoniskan rumah tangga kita, bagian dari kemenangan ma'nawiyah. Sebagaimana juga sah untuk kita berjuang, berbuat untuk meraih kemenangan-kemenangan yang bersifat madiyah, material sifat. Kalau ada kompetisi, ada audisi, kita berjuang, lalu kemudian karena itu kita menang, maka percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sah untuk kita raih, karena itu bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala berupa fathun qarib. Kepada siapa kemenangan dua ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dua kemenangan ini bagi orang yang berjuang untuk agamanya. Dari mana kita temukan itu? Dari ayat ke-9 dari surah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya untuk menyampaikan risalah kebenaran, menyampaikan dakwah Al-Quran dalam rangka apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk menegakkan agama ini dan memenangkannya di atas semua bentuk millah, semua bentuk ajaran yang ada di atas permukaan bumi. Kalau kita bertanya lalu apa yang kita ingin perjuangkan,
maka kita perjuangkan agama. Bagaimana supaya agama ini bisa mendominasi kehidupan umat manusia dan semua bisa terarah kepada kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya pahami, saya jadikan sebagai motivasi di dalam berbuat, terutama dalam posisi saya saat ini sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pahami ini dari kecil karena dididik di pesantren. Kebetulan Ustaz Said Abdul Samad adalah guru kami, senior kami di pesantren. Beliau adalah alumni pertama dari pesantren Istiqamah di mana saya lahir di sana. Dan kemudian itu yang kemudian membuat kita berbuat di dalam perjuangan ini, terutama di dalam memberikan dan mengisi ruang-ruang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan supaya nilai-nilai yang bersumber dari agama kita ini bisa hadir dan menjadi perimbangan dari berbagai agenda-agenda pembangunan yang ada di daerah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Ustaz, sebagai penyegaran, sebagai penguatan terhadap semua bentuk usaha kita di dalam memperjuangkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Kita harus punya target, punya sasaran, punya tujuan, dan tujuan itu bisa bersifat jangka panjang yang kita akan raih di akhir nanti, tapi juga sesuatu bisa juga berupa tujuan jangka pendek di dunia ini. Semua bentuk keberhasilan yang orang lain capai di dunia ini itu adalah sesuatu yang sah untuk kita juga perjuangkan dengan satu catatan, kita sandarkan pada keimanan dan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sampaikan, penjelasannya cukup terang dan tadi disebut bahwa saya ada pertama di dalam Istiqamah mencoba. Alhamdulillah yang sekalian, kami beliau adalah G. Ahmad Hasan, saya termasuk muridnya dari sekalian. Kemudian kakek beliau dari ibu di namanya kajian di Bali di Parigala. Maka alhamdulillah di dalam diri anda ini ada ulama dan ada masalah. Dan hadirin yang saya sampaikan, mari saya persilakan kepada jemaah untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau saran-saran karena beliau adalah wakil ketua dari Grasi PKS. Pada kapal masuk dalam Profesor Andi, kemudian Pak Ketua Tamir, yang silakan. Bapak materi yang kami muliakan, hadirin jamaah sunnah yang sama berbahagia. Ya, kita berbahagia dan mendapat kemenangan hari ini. Subuh ini bisa berkumpul bermajelis untuk saling memotivasi. Tema pertemuan hari ini tentang kemenangan. Mungkin secara pribadi kita merasakan banyak kemenangan. Tapi yang ingin saya sampaikan atau pertanyakan, bagaimana kita coba melakukan introspeksi kemenangan umat Islam dalam skala nasional dan dalam skala global. Apakah kita misalnya di Indonesia ini merasa menang secara nasional, secara politik, secara ekonomi? Ya, banyak indikator yang menunjukkan kita semakin dikucilkan
semakin dibully, simbol-simbol Islam semakin semakin dipereteli. Ya, terakhir ini ada lagi wacana tidak boleh ada seragam-seragam simbol agama di sekolah. Ya, jadi saya tidak tahu apa seragam itu mengarah misalnya pakaian syar'i, misalnya jilbab. Ya, Allah alam bagaimana endingnya. Tapi sepertinya yang melemparkan wacana itu menunggu juga reaksi kita. Kalau kita diam-diam saja, ya dia terus saja agendanya. Tapi kalau kita bereaksi, mungkin bisa kita rem seperti itu. Bapak Menteri yang saya hormati, secara lebih khusus, bagaimana kemenangan dalam bidang politik ya kita di negeri ini yang begitu mayoritas Muslim, tapi justru kita yang bertengkar untuk sekedar menegakkan syariatnya, kan begitu. Ya, menurut saya kenapa itu tidak ini? Karena memang kita secara sistematik dan masif, ya istilah orang politisi, sistematis dan masif kita dijauhkan dari politik. Indikator yang paling gamblang kita lihat, tidak pernah kita mengagendakan atau mensosialisasikan bagaimana politik Islam itu perlu kita miliki bersama, memahami bersama. Misalnya di masjid-masjid tidak ada. Saya lihat misalnya dalam setiap Ramadan 30 hari kita ceramah malam, ceramah hari. Tidak ada itu agenda bagaimana pentingnya politik itu. Menurut saya saat ini harus porsi itu lebih dibesarkan sehingga masyarakat tahu semua. Yang penting kita bukan melakukan politik praktis. Yang tidak elok itu kalau kita melakukan politik praktis di masjid. Yang disebut politik praktis ada A, ada B yang mau maju, lalu kita bilang pilih mako A. Nah, itu namanya politik praktis. Tapi secara umum politik Islam harus. Nah, itu yang saya lihat tidak ada. Bagaimana menurut Ustadz ini? Sebagai di dewan, ya tentu merasakan itu bagaimana kita minornya ya. Tapi saya kira ini perlu diagendakan, perlu ya kita sosialisasikan terus itu tentang politik Islam, siasa dalam Islam. Kita ini menyebut saja kata khilafah, wah sudah alergi semua. Jadi menurut saya dari sisi itu kita jauh dari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fat ini sebenarnya dulu ketika Bang Imad di ITB Bandung itu mewajibkan orang-orang yang ada di Masjid Salman ITB untuk menghafal ayat itu. Karena itu syarat tentang kemenangan. Namanya saja surat tentang kemenangan. Jadi bukan bagian-bagian ayat dari satu surat, tapi dia memang surat tentang kemenangan. Ketika Pak Rahman Basalama, Prof. Rahman Basalama itu menjadi rektor, itu juga kita sebenarnya disuruh menghafal. Saya ingat sekali itu surah Al-Fat. Pahami, dalami maknanya itu. Kalau Anda mau mencapai kemenangan, itu kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu kemenangan yang nyata. Artinya apa kemenangan yang nyata itu? Diampuni kita punya dosa-dosa yang sekarang maupun yang akan datang. Memang seperti tadi bagian ayat yang disebut itu ada masuk. Kemudian yang kedua, dia menyempurnakan wa yutimma nikmat. Dia menyempurnakan kita punya nikmat-nikmat. Kemudian yang ketiga, memimpin kamu ke jalan yang lurus. Nah, ini juga sangat penting ini. Dengan kemenangan itu, nanti Allah yang memimpin kita kepada jalan yang lurus dan menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Itu yang kelupaan 3 dan 4 kalau kita lihat itu. Ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman anggota dewan.
Ya, karena kenapa saya katakan ini kalau teman-teman anggota dewan ini, kalau saya bilang teman-teman itu apa ya, agamanya bagus, ya, itu justru mengatakan bahwa kita kalah dalam jumlah. Jadi kalau ada voting kita kan jumlahnya berapa? Jumlahnya sedikit. Saya ambil contoh Pak Agung Wirawan. Itu kan dulu anggota dewan di Kota Madia. Tapi setelah ditanya waktu periode kedua, masuk ke selesai yang pertama, dia tidak mendaftar lagi sebagai anggota dewan lagi. Terus ditanya, ada yang tanya di Masjid Nurul Iman itu di telepon, Ustaz, kenapa tidak menjadi anggota dewan lagi? Jawabannya, anggota dewan itu enak, malah enak sekali. Malah enak sekali. Kenapa enak sekali? Karena tidak bisa dibedakan mana uang halal, mana uang haram. Jadi cegah saja dulu teman-teman di anggota dewan untuk tidak mengambil uang-uang yang tidak haram itu. Saya tidak tahu karena katanya tidak bisa dibedakan mana uang haram, mana uang halal. Disitulah enaknya katanya. Sehingga dia tidak mau lagi, tidak tahan lagi menjadi anggota dewan. Dia tidak mendaftar lagi. Nah, saya kira perlu ada semacam kelompok dan mudah-mudahan kelompok kita bisa menjadi dominan, bukan hanya PKS saja, ya mungkin banyak partai-partai Islam yang lain, walaupun namanya partai Islam, misalnya PKD lah, tapi itu kan bersifat umum ya, tapi minimal ada ketersinggungan untuk ke situ. Ya, jadi kalau itu disuruh mengerti tentang kemenangan itu, bacalah surah Al-Fat. Bacalah surah Al-Fat karena yang kedua, surah Al-Fat dalam Quran ini itu surah yang ke-48, Pak. Saya pernah ingat sekali rujukannya ketika ada seorang penafsir menafsirkan juga ini. Surah Al-Fat itu surat ke-48. Surat tentang kemenangan, surat 48 itu. Kalau Anda mau menang, surat ke-47, surat sebelumnya, itu namanya surat Muhammad. Surat Muhammad. Jadi kalau Anda mau menang, ikuti itu perilaku yang terdapat pada surah Muhammad. Ya, baca itu yang mendukung Anda supaya bisa menjadi menang. Tapi kalau Anda misalnya tidak menang, Anda berpilka-pilka seperti yang sekarang terjadi, itu surah Al-Hujurat, itu surat 49. Jadi surah 47, surah 48, surah 49, kalau kamu berkelompok-kelompok, hanya kelompok kecil saja, tidak mungkin bisa akan mencapai kemenangan. Pasti kamu Al-Hujurat berkamar-kamar saja. Itu penafsiran yang dilakukan oleh guru besar itu ya. Jadi baca surat 47, surah Al-Fat. Kalau Anda mau mencapai kemenangan surat 48, pelajari, pahami itu surat 47. Tapi kalau Anda tidak belajar dari surat 47, yang akan temukan Anda adalah firqah-firqah. Itulah surah Al-Hujurat berkamar-kamar. Ini yang kita rasakan sekarang ini. Susahnya kita umat Islam ini bersatu, Pak. Contoh saja sederhana tadi, sekolah. Sekarang kan dipreteli ini Islam secara nasional, secara sedikit demi sedikit. Ya. Nah, ini yang perlu kita responi. Kenapa? Karena kita berpikir. Kenapa begitu? Ada juga orang yang memang selalu mendukung pemerintah apa saja yang dilakukan. Ada saja kita punya umat ini selalu mendukung. Tidak pernah memberikan semacam respon yang sifatnya kritik. Ya. Banyak persoalan-persoalan kita hadapi. Nah, itu kembali kepada surah Al-Hujurat. Kalau kita berpikir berkamar-kamar, tidak akan mencapai satu kemenangan. Saya kira demikian. Ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan setelah itu kita menyambut dan terima kasih Ustaz dan kepada dua penanggap tadi, Pak Profesor Andi Aladi dan juga Dr. Alfa Amir Joni selaku Ketua Takmir. Ini kesyukuran bagi saya bisa mendapatkan penguatan. Karena ini sesuatu yang relevan dengan apa yang juga saya jalani saat ini di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang tadi disampaikan oleh
Profesor Anda Aladin, itu adalah bagian dari realitas kehidupan kita sebagai umat di negeri. Bahwa kita masih sangat jauh dari bentuk kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita. Dan karena itu memang menjadi salah satu dari tujuan mengapa kita mengangkat tema-tema tentang kemenangan itu untuk mengingatkan bahwa ada sebenarnya yang kita harus tuju dalam pergerakan kita. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa ketemu pada tujuan itu, maka hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan pandangan dalam prosesnya itu bisa kita minimalisir. Bahwa kemenangan dalam konteks kepemimpinan itu adalah sesuatu yang patut diperjuangkan dan menjadi tugas kita semua. Itu bagian dari obsesi kita sebagai umat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah An-Nur ketika Allah berbicara tentang kepemimpinan umat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim." Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang baik di antara kalian untuk memimpin ya kehidupan umat ini. Dan ini adalah sesuatu yang tidak hanya berlaku dalam konteks lokal, regional, tapi juga berlaku dalam konteks nasional, bahkan juga internasional. Di ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah maktubkan di dalam kitab Zabur. Dan sebelumnya sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk dipimpin oleh hamba-hamba Allah yang baik. Ini sesuatu yang Allah persiapkan, yang seharusnya selalu hadir di dalam nafas pergerakan kita. Bahwa ada visi besar kita sebagai umat, dan itu sesuatu yang saat ini masih menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah kita. Dan itu adalah bagaimana kita sampai pada tingkat menjadi pemimpin bagi daerah kita, bagi negara kita, dan bagi dunia ini. Tujuan-tujuan ini sekali lagi sesuatu yang saat ini banyak hilang dalam kehidupan masyarakat. Orang terjebak pada rutinitas dan pada kepentingan yang lebih pendek terhadap organisasinya, lembaganya, untuk menjaga eksistensi dari apa yang dijalankan. Padahal sebagai umat kita punya cita-cita besar. Bagaimana negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Dan hari ini ya kita ikuti semua realitasnya. Bagaimana negeri kita dikelola. Satu saja yang kita ambil sebagai contoh. Gerakan untuk memisahkan agama dari negara kita. Yang dipertontonkan begitu sangat telanjang. Usaha untuk mereduksi makna dari Pancasila melalui RUU HIP. Sesuatu yang terbuka. Siapa yang melakukan itu? Bukan kelompok yang banyak. Kalau kita baca tentang orang-orang yang bergabung dalam kelompok kerja RUU itu hanya segelintir orang. Mungkin tidak lebih dari 50 orang. Tapi efeknya mempengaruhi seluruh Indonesia. Untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang.
bukan hanya memeras menjadi Trisila, tapi ya ingin diperas menjadi Ekasila. Itu saja sudah membuat kita miris dan seharusnya kita bangkit bahwa PR kita masih sangat banyak dan besar. Apa yang Allah janjikan sesuatu yang masih jauh dari kondisi kekinian, dan karena itu kita seharusnya keluar dari problematika sempit yang bersifat domestik di internal lembaga-lembaga kita untuk bersuara dengan suara yang satu soal kebangkitan. Karena kita juga tahu bahwa syarat pertama dan utama untuk meraih kemenangan yang Allah janjikan itu adalah persatuan. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Kalimatun sawa. Jawabannya sama. Itu yang terjadi. Dalam konteks kedaerahan kita juga seperti itu sebenarnya. Saya bersyukur hari ini saya bertemu dengan Pak Dr. Andi Tamsir. Beliau tenaga ahli di DPRD, tahu betul bagaimana dinamika yang terjadi di DPRD Sulawesi Selatan. Ketika pertama kali saya masuk tahun 2019 kemarin, hal yang pertama saya kritisi dalam kebijakan pemerintah Provinsi Selatan itu adalah perhatian di sektor keagamaan. Karena saya selalu mengatakan bahwa perlu ada keseimbangan pembangunan kita. Untuk tidak terjadi ketimpangan antara pembangunan yang bersifat material dengan pembangunan yang bersifat spiritualitas, kejiwaan. Karena itu juga ada amanat dari konstitusi negara kita. Tapi kata lain tidak kelihatan secara signifikan. Tidak ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang secara signifikan menyebutkan tentang perhatian di sektor keagamaan, pendidikan karakter, dan seterusnya. Tidak ada. Ada peraturan-peraturan daerah yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, tapi kemudian tidak diimplementasikan, bahkan produk hukum turunannya tidak dilakukan, yaitu PRU. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 soal pendidikan Al-Quran. Itu ada di daerah kita ya, pendidikan Al-Quran. Perda pendidikan Al-Quran di Sulawesi Selatan itu sangat paripurna sebenarnya memayungi gerakan keagamaan kita. Kenapa? Karena dalam perda itu ada 5 yang diamanatkan oleh daerah. Pertama, mendorong, dan ini menjadi kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Semua orang wajib pintar mengaji. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memahami arti dari Al-Quran, terjemahannya. Memahami Al-Quran. Sampai pada satu titik di mana Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tidak hanya dipahami artinya, tapi juga ya, diamalkan dalam kehidupan. Itu ada di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2000. Dan itulah yang menjadi payung hukum dulu. Kenapa di zaman Pak Haji Alim Sam ada insentif untuk para guru-guru mengaji. Tapi kata Allah, semakin berjalan pemerintahan itu kemudian tereduksi. Kenapa? Karena peraturan gubernurnya tidak dibuat. Sehingga pada tahun 2016-17 menurut informasi, semua bentuk insentif kepada para pejuang pendidikan Al-Quran itu dihentikan. Karena menjadi temuan dari BPK. Saya sempat sampaikan bahwa persoalan seperti ini adalah soal keberpihakan. Persoalan keberpihakan. Karena itu salah satu jihad konstitusional kita di DPRD sekarang ini, dan itu sudah kita lakukan di 2020 kemarin, dan alhamdulillah berhasil masuk di dalam RPJMD, dan ini adalah untuk kali pertama ada klausul menjadi indikator pembangunan Sulawesi Selatan bahwa pemerintah berkewajiban membangun karakter masyarakat Sulawesi Selatan yang berbasis nilai agama dan keluhuran budaya. Itu ada. Ini sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ya.
Dan itu kita suarakan dalam rapat-rapat kita, karena menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid, kita di DPRD sebagai bagian dari pemerintahan mengambil peran untuk mengisi pembangunan ini agar ada keseimbangan. Infrastruktur bagus, bisa mendorong kesejahteraan, pendidikan bagus untuk membangun daya saing daerah kita. Tapi kita juga percaya kedua-duanya tidak mungkin membuat daerah kita bermartabat, terhormat, apalagi membahagiakan warga. Karena hanya satu yang kita yakini bisa membuat itu terjadi. Kebahagiaan dan marwah daerah kita ini bisa terangkat ketika ada keberpihakan pada sektor keagamaan. Karena itu kita dorong sekarang ini menjadi bagian dari perjuangan kita supaya perhatian di sektor itu bisa tercapai. Saya kira itu, Prof, respon saya. Saya tahu ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan kita di banyak kalangan, dan apa yang kita semua utarakan ini bagian dari penguatan saja untuk semakin mengokohkan kita berbuat masing-masing bidang. Yang di politik praktis berbuat, yang di civil society juga berbuat. Tapi ada satu frame yang harus terus kita jaga, bahwa ini dalam rangka mewujudkan kejayaan dan kemenangan umat. Itu yang kita harus selalu kedepankan, sehingga kita semua menjadi bagian dari batu bata yang akan mengokohkan bangunan agama kita ini lebih baik. Saya kira demikian sebagai tanggapan dari saya terhadap apa yang Prof sampaikan. Iya, silakan Prof. Mas Rura. Oke, masih ada satu. Oke, masih ada satu supaya dua. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Audin semua hari ini, saya singkat saja menyampaikan bahwa pidato kemenangan Biden baru-baru ini ada ungkapan yang disampaikan, dan ungkapan itu menurut Pak Samsi Ali, dia sampaikan bahwa jika melihat sebuah kemungkaran, maka tegurlah dengan otoritas yang kau miliki atau kekuatan yang kau miliki. Tapi jika itu tidak dapat menghentikan, maka tegurlah dengan lisan dan kata-kata. Kalaupun itu tidak dapat kau lakukan, maka tegurlah dengan hatimu, dan itulah selemah-lemah iman. Saya juga tidak tahu di mana relevansinya kemenangan Biden ini, tapi saya kaitkan dengan pepatah orang Bugis mengatakan, "Walawal memekoe salakai mete." Jadi di sini saya lihat frasa Bugis ini seolah-olah kalau dia itu adalah dapat mendatangkan kemenangan. Kalau berbicara justru mendatangkan kebenaran. Nah, di dalam meraih kemenangan, memang mungkin ada hal-hal yang dapat kita lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, karena kadang-kadang kita dipaksa oleh suatu keadaan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyikapi hal-hal mungkin? Sekarang cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di
ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tentang kemenangan. Namun saya melihat bahwa diwujudkan melalui usaha pemberdayaan umat. Nah, ini yang belum tersentuh. Kadang-kadang kita hanya slogan, tetapi implementasi tidak ada. Mohon maaf Pak anggota dewan, saya beberapa kali tampil di DPR membicarakan tentang perda koperasi, usaha mikro dan menengah. Namun belum ada yang memasukkan unsur-unsur bagaimana kalau perda ini ada sedikit syariah. Hanya di dalam pemihakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun DPR, tapi penguatan yang belum ada. Jadi keberpihakan ada, tapi penguatan belum ada. Apa bukti? Lemah. Apa di sana? Ada perda syariah, tapi begitu jadi tidak ada penguatan karena regulasi yang mendukung tidak lanjut. Nah, karena itu saya tidak merasa pesimis untuk bisa dilakukan. Cuma yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Bagaimana keberpihakan itu, bagaimana penguatan itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, karena itu ibadah juga, Islam juga mengajarkan kita bagaimana bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau hanya sekedar melaksanakan salat 5 waktu, tidak bersungguh-sungguh dengan sesuai ajaran, pasti tidak ada hasilnya. Sama dengan pembangunan yang kita laksanakan, banyak sekali perda, tapi tidak ada yang sampai ke titik akhir. Tidak ada outcome, semua bicara output. Mohon maaf, saya bukan staf ahli DPR, tapi saya dipakai di koperasi membangun model-model pengembangan usaha yang saya inginkan nanti itu bagaimana masyarakat yang miskin itu jangan sampai kehilangan. Ini ada fenomena di Malino, Pak. Sudah hampir 50% tanah di Malino itu dikuasai oleh non-muslim. Itulah yang saya anukan kemarin, saya wacanakan bagaimana kalau ada perda itu tidak boleh menjual atau dikuasai harta itu lebih dari 50%. Ada model kerjasama, sehingga masyarakat itu saya khawatirkan, Pak, saya datang di sana. Jangan kehilangan hartanya, tapi dia model kemitraan. Ini juga perlu ada perda yang kita bangun supaya melindungi orang-orang yang susah ini. Nah, akhirnya kami ada satu panitia juga masuk di sana. Kita jalan-jalan awalnya melihat situasi, lalu teman mengatakan lebih baik kita lindungi ini masyarakat, lebih baik kita yang mengambil lahannya dan dipekerjakan kembali di usaha itu. Kita buatlah satu klaster yang dibuat oleh alumni HMI di sana, rencananya untuk membina mereka, melatih mereka sambil mereka mendapat manfaat. Saya kira ini perlu Bapak sebagai anggota dewan memikirkan adanya perda itu seperti itu. Tidak boleh lebih dari investasi itu lebih dari 50 kurang 1, sehingga masyarakat kita ini tidak dieksploitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa satu, Ustaz. Ada suara lain.
Ada yang ikut dari rumah aja. Biar alam bisa satu, Ustaz. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Kesempatan diberikan. Biar alam ya. Ya, bisa Ustaz. Biar alam. Ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini namanya ada dua sasaran saya untuk berkomentar. Yang pertama adalah menyapa teman-teman dan berterima kasih atas doanya. Alhamdulillah sudah 1 bulan lebih isolasi mandiri. Ya. Yang pertama adalah, yang kedua adalah yang terkait dengan tema ini tadi menarik, dan sudah ada penguatan dari teman-teman bahwa mewujudkan ada suatu cita-cita, apakah itu kemenangan, apakah itu kesejahteraan, itu sebenarnya sudah ada semua di dalam tes Al-Quran. Apa itu kemenangan tadi sudah disampaikan dan bagaimana mencapainya, dan apa konsekuensinya ketika kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Begitu pula ketika kesejahteraan masyarakat itu dianggap sebagai suatu kemenangan, ini juga sudah jelas dalam Al-Quran. Saya ingat waktu terpilih Bupati Sopeng, saya dipanggil memberikan masukan. Salah satu yang saya sampaikan ayat, saya bilang ini tidak populer Pak Bupati, tapi ini adalah janji Tuhan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin. Saya bilang kunci kesejahteraan itu kan keberkahan. Nah, kalau ini mampu kita lakukan seperti yang disampaikan tadi Pak Ustaz ini, bahwa harus bukan lagi diseimbangkan, kalau menurut saya Pak Kiai, Pak Ustaz, harus lebih dominan bagaimana pembangunan spiritual itu dengan meningkatkan, selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan dengan referensi utama adalah Al-Quran. Nah, inilah mesti menjadi tugas juga, karena aturan-aturan itu saya mencoba menyuarakan. Apakah kita tidak berani untuk bagaimana menurunkan regulasi-regulasi itu menjadi pasal-pasal aturan yang berasal dari Al-Quran? Ini tugas kita. Kenapa kita masih bangga sekali dengan aturan-aturan dari Belanda misalnya? Nah, ini kan sudah ada semua. Yang penting jangan katakan bahwa ini syariat, karena ini ada kebajaran jengkuk yang lain nanti. Jadi kita bedah pasal-pasal itu atau apa ayat-ayat itu kita bedah, kemudian kita turunkan menjadi regulasi-regulasi yang sifatnya hukum-hukum positif. Ini kalau ini kita lakukan, saya kira ini luar biasa. Kemudian yang kedua, tadi ada satu yang menarik mengenai makna kemenangan yang bisa kita dapatkan pada saat puasa. Saya mencoba bagaimana mengurai itu. Salah satu, ada 3 penyebabnya ketika kita mencapai bahagia pada saat buka puasa, dan itulah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Adalah yang pertama, patuh pada aturan. Karena kalau tidak patuh pada aturan, itu batal puasa kan? Inilah yang bisa diterjemahkan ke bawah, ke masyarakat. Bahwa aturan yang dimaksud itu adalah aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang sudah disepakati nanti menjadi regulasi di dalam melaksanakan pemerintahan misalnya yang kita turunkan dari aturan Allah. Kemudian kedua, bagaimana kejujuran. Ini sudah survei terakhir ini dari ribuan responden bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan satu organisasi, kemajuan suatu masyarakat adalah kejujuran. Ini luntur, ini luntur. Tadi disinggung, nah ini mungkin titipan mungkin Pak bagi di DPR. Saya selalu menyuarakan bahwa harus kita memang sabar bahwa menata SDM untuk bagaimana bangsa ini adalah memang sabar. Dan kunci utamanya adalah bagaimana reformasi pendidikan. Ini yang paling utama Pak. Saya coba menyuarakan sampai Bupati, saya bilang, apakah bisa, saya bilang, karena ini harus reformasi total Pak. Mulai dari pendidikan formal, informal, non formal, mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat TK sampai dengan tingkat atas. Selalu kita disalahkan misalnya di perguruan tinggi bahwa itu yang jadi koruptor, itu sebenarnya kalau menurut saya itu ada yang kurang pas dari bawah.
Sehingga apa kan tidak sebaiknya itu? Ini kewenangan bupati ini sampai kewenangan bupati kan sampai SMP. Mulai dari tadi format tujuannya yang jelas, kemudian bagaimana memformulasi kurikulumnya, bagaimana kita mencoba integrasi kurikulum antara kurikulum agama, saya bahasakan kurikulum masjid dengan kurikulum sekolah, sampai SMP itu diintegrasikan. Yang ke bawah itu fokus kami pada bagaimana mendalami Quran. Ini sudah survei, sudah membuktikan anak didik kita, anak-anak yang sudah menghafal Quran, mengkaji Quran dari kecil, 3 kali lipat kecerdasannya dibanding dengan yang tidak belajar Quran. Mohon maaf, ini saya baru belajar juga dan baru sadar. Mudah-mudahan tidak terlambat sadar ini. Minimal untuk anak cucu kita bahwa format pendidikan itu dulu, tidak usah terlalu banyak dulu dipahami mulai dari TK itu. Ini sudah banyak terbukti. Jadi ini mungkin titipan Pak. Bagaimana meregulasi bahwa sekali lagi bahwa pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu gagal. Kenapa hanya didefinisikan tetapi dia tidak diterapkan dalam kehidupan, menjadi contoh teladan, ya, karena sikap karakter itu harus dicontoh dan dilatihkan pada anak didik kita dan harus terformulasi dalam kurikulum. Saya kira itu mungkin, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya keliru, bahwa memang beragama acuan utamanya adalah referensi Al-Quran dan keilmuan-keilmuan yang berbasis pada referensi Quran. Insya Allah itulah yang akan mengantar bangsa kita, masyarakat kita, masyarakat yang sejahtera, mencapai kemenangan. Sekian Pak Sas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau keliru. Luar biasa ya. Saya mendapat kuliah yang luar biasa pada pagi hari ini. Bukan saya memberi kuliah, saya mendapat kuliah ya, dari berbagai masukan dan penguatan dari para guru-guru kita. Saya kira pada prinsipnya kita sepakat bahwa zaman ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Kelemahan kita sebagai umat itu terpampang dengan sangat clear. Dan mungkin juga ini bagian dari fitnah di era sekarang. Karena itu kita perlu merespon ini secara bijaksana, sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Kalau dalam teori trias politika, kita dibagi ya, menjadi 3 bagian. Ada yang mengambil peran di ranah publik, ada yang mengambil peran di ranah market sebagai pengusaha, pelaku ekonomi, ada juga yang mengambil peran sebagai civil society atau masyarakat. Sehingga saya kira waktunya kemudian kita bisa mengkolaborasikan ini, ya, memadukan ini dalam satu irama. Ya. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya ini bisa kita matangkan. Jadi masukan-masukan yang datang dari para guru-guru kita, dari para pakar kita, ini bisa kita rangkum menjadi satu panduan di dalam memperjuangkan hal-hal baik di daerah kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Masrura, berlandaskan dengan hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita merespon setiap kelemahan. Tentu sesuai dengan kadar yang kita miliki. Karena kita juga tidak dituntut melampaui kemampuan kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan kata ulama dalam maratibul amal, tingkatan berbuat, yang paling pertama yang harus kita kendalikan, yang kita kuasai, yang kita pastikan Islam menang, itu dalam diri kita. Bagaimana Islam menjadi sesuatu yang utama di dalam pribadi kita, yang mendorong kita untuk kemudian menjadi yang paling utama menegakkan syariat secara personal. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memenangkan Islam itu dalam rumah tangga kita, terhadap anak dan pasangan kita. Baru kemudian kita masuk pada tingkatan yang lebih tinggi, memenangkan Islam dalam lingkungan kita. Sehingga dalam satu kompleks terwarnai oleh nilai-nilai agama.
sampai pada tingkatannya di mana kita bisa menghadirkan Islam sebagai sesuatu yang hidup dalam daerah kita, dalam pemerintahan. Itu adalah bagian dari nasihat para ulama. Kalau orang bertanya, bagaimana memulai meresponnya supaya kemenangan itu bisa kita capai, maka kita harus mulainya dari bawah. Dimulai dari pribadi. Kalau setiap orang berdiri untuk memenangkan agamanya, pada pribadinya, insya Allah akumulasi dari orang-orang baik itulah yang akan menghidupkan Islam dalam lingkungan dan daerah yang lebih luas. Tentu sesuatu yang ideal untuk melihat bagaimana daerah kita menjadi daerah yang religius, spiritualitasnya tinggi, keberpihakan, itu sesuatu yang kita perjuangkan bersama. Tapi tidak lupa untuk kemudian kita membangun fondasinya di tengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan keluarga-keluarga yang mengedepankan Islam dalam kehidupan. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Zainuddin soal bagaimana perlindungan terhadap sumber daya ekonomi yang ada di masyarakat dan juga pemberdayaannya, ini pasti menjadi sesuatu yang penting, strategis untuk diperjuangkan. Kelemahan mendasar kita, salah satunya adalah di sektor ini. Di sektor ini kita dikuasai, di sektor ekonomi dengan sangat luar biasa. Karena hampir semua sumber daya ekonomi itu bukan kita yang miliki. Kalau tadi bicara Malino, menurut data yang saya baca dalam buku Paradoks Indonesia, DKI Jakarta, ibu kota negara kita, 74% tanahnya itu dikuasai oleh orang asing dengan status sertifikat hak milik. 74%. Itu adalah dalam buku Paradoks Indonesia. Begitu juga dengan sumber daya kita lain. 1% penduduk Indonesia kekayaannya menyamai 100 juta rakyat Indonesia. Dan 100 juta itu mayoritas Muslim. Dan 1%-nya mayoritas non-Muslim. Jadi memang ini realitas. Karena itu saya setuju bahwa ini kita galakkan, kita suarakan, bagian dari mekanisme di daerah kita ketika kita ingin melakukan perlindungan dalam mendorong terbentuknya peraturan-peraturan daerah. Tapi memang tidak hanya sampai di situ. Karena sekarang ini kalau para pemangku kebijakan baik di legislatif maupun juga di eksekutif itu hadir untuk kemudian menegakkan regulasi-regulasi baik itu. Jadi tentu saya menerima ini sebagai masukan Pak Dokter. Mudah-mudahan dalam kerja-kerja kita sebagai mitra dari eksekutif, kita bisa memberikan penguatan itu. Dan memang banyak sekali hal yang masih perlu kita benahi dalam implementasi peraturan-peraturan seperti itu di masyarakat itu. Kemudian yang terakhir dari Pak Amir Alam, Pak Prof Mir Alam, ini lebih advance lagi, bahwa bukan hanya mendorong keseimbangan pembangunan, tapi bagaimana kita mendominasi pembangunan itu, mengisi pembangunan itu secara dominan dengan nilai-nilai baik. Dan ini kuat sekali landasan secara teologis. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an seperti yang beliau setir tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu daerah, satu kota, satu provinsi beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan kalau keimanan itu kita manai sebagai internalisasi keyakinan di dalam diri kita,
dan ketakwaan itu implementasi sosialnya, maka keberkahan itu bisa berupa semua bentuk potensi kemajuan di daerah kita ini, ya, itu bisa kita raih. Ya. Saya kira secara konkret beliau tadi mengusulkan untuk kita memberikan perhatian pada sektor pendidikan karena dia adalah lokomotif dari pranata sosial kita. Saya setuju dengan itu, bahwa kedua ini memang Sulawesi Selatan dengan kekayaannya, kekayaan intelektualitasnya, ya, sumber dayanya seharusnya punya terobosan di sektor pendidikan. Ya. Bentuknya bisa salah satu yang tadi beliau sampaikan. Semestinya kita di Sulawesi Selatan sudah harus punya satu kurikulum, ya, kurikulum karakter yang berbasis nilai-nilai keagamaan kita dan juga keluhuran budaya kita kalau kita mau mengangkat kekhasannya. Ya. Saya setuju dan ini sesuatu yang insya Allah menjadi pesan bagi saya untuk kita perjuangkan, untuk kita bicarakan dengan pemangku kebijakan lain di Sulawesi Selatan, bahwa Sulsel sudah waktunya memperbaiki kurikulum karakter yang ada di sekolah-sekolah kita, dan juga sebagai pemerintah provinsi tidak boleh hanya berfokus kepada tingkatan yang menjadi kewenangannya, ya, di SMA saja, karena kewenangan provinsi itu di SMA, SMK, tapi juga bisa harus penetrasi sampai ke tingkat SD, SMP. Ya, kenapa? Karena banyak hal yang kita nilai baik, seperti misalnya soal pembelajaran Al-Quran, hafiz Al-Quran. Saya mengatakan, kenapa kita harus tunggu sampai universitas baru kita tes mengaji, kita tes hafalannya? Kenapa tidak kurikulum itu sudah harus ada di SD sehingga tuntas memang di situ. SD-nya sudah tuntas mengajinya, SMP-nya sudah ada hafalannya, sehingga kita tidak lagi menunggu nanti di universitas baru kita motivasi anak-anak kita untuk menghafal. Ini bagian menjadi satu masukan saya kira, karena sistem ini harus kita bisa rasionalkan juga, ya, di lapangan, ya. Kalau ada sesuatu yang kita pandang perlu untuk kita terobos, ya, tentu punya jalannya untuk itu kita lakukan. Ya. Saya mendorong nanti insya Allah supaya kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan, ya, karakter di masyarakat kita itu tidak hanya berhenti pada tingkatan-tingkatan yang menjadi kewenangan dari provinsi, tapi juga bisa masuk ke bawah. Saya kira itu saja, Ustaz. Saya mohon maaf sekali kalau sekiranya respon ini belum memenuhi apa yang menjadi harapan dari jamaah. Saya memberanikan diri saja untuk kemudian berdiskusi dengan kita semua. Saya tahu kita memiliki kapasitas yang tentu lebih besar untuk hal-hal yang seperti ini, dan kalau ada yang kemudian nanti bisa saya bawa secara lebih konkret begitu, ya, selain apa yang tadi disampaikan, tentu pada tempatnya saya menerima itu sebagai amanah dari kita semua. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas pemaparan, begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan tanggapan. Maka ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa kita sama-sama merasakan betapa beratnya agama kita sekarang ini, tantangan yang dihadapi. Tetapi hal yang seperti ini tidak boleh menjadikan kita menyerah, putus asa. Malahan ini yang mendorong kita untuk ikut serta dalam upaya-upaya pembangunan agama ini sendiri. Karena dalam kaidah agama dikatakan al-ajru bi fadli masyaqqah. Pahala itu sepadan dengan kesukarannya. Yang kedua, kalau kita masalah kuliah dan aliran, tidak ada jalan lain kecuali kita ikut serta dalam upaya-upaya pembangunan agama hari ini kami. Karena dalam ayat tadi dikatakan, ingin aku beritahu kepada kamu satu perdagangan dan aktivitas yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang adalah jihad, yaitu memperjuangkan agama. Yang ketiga, kemenangan dalam memperjuangkan agama ini harus kita pahami,
ialah bahwa yang penting kita berjalan di atas siratal mustaqim. Mungkin dari kasat mata kita belum menang, tetapi mari kita melihat contoh dari Nabi Nuh alaihi salam. Wa lidhikrin al-fasanatin illa hamsina aman. Nabi Nuh hidup 1000 tahun kecuali 50. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Apa katakan? 950 tahun dengan yang beriman cuma sedikit. Istri tidak beriman, anak tidak beriman. Allah mengatakan salam ala nuhin fil alamin. Selamat itu. Karena dia bisa menjalankan tugas. Jadi sedikit ini penguatan dan saya terakhir mengatakan UPI sangat berperan dalam pembangunan agama ini. Calon-calon anggota DPR, calon-calon pemerintah, calon-calon hakim ini dari UPI hari ini yang akan kelihatan. Maka dengan membina UPI sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan yang betul-betul mampu, insya Allah. Yang terakhir, ini adalah kewajiban kita semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bertolak-tolokan dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya kira ini saya sampaikan sebagai apa yang bisa saya pahami dalam pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Anda setelah berkenan hadir dan jangan bosan. Kalau bukan tidak, yang kedua terima kasih kepada teman sekalian. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak-bapak yang tidak ada rumah Desa Komunitas Prof. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Tamsil, Assalamualaikum.